Halo guys, back to channel film terus. Ketemu lagi nih guys. Nah, baru-baru ini ada film baru yang sangat recommended buat kalian ikutin alur ceritanya. Tenang guys, kalau kalian sibuk sama pekerjaan kalian sehingga nggak punya waktu nonton full filmnya di bioskop, atau kalian malas nonton berjam-jam, kita sudah siapin alur cerita lengkapnya yang tentunya dibahas dengan mudah dan lebih singkat. Film yang kita bahas alur ceritanya kali ini berjudul Finch. Film rilisan baru guys, tahun 2021. Finch, film garapan sutradara Miguel Sapochnik, mengisahkan tentang seorang ilmuwan yang mencoba bertahan hidup setelah musibah badai matahari di bumi. Ia menciptakan robot yang berfungsi untuk mengasuh anjing kesayangannya. Sang robot belajar tentang arti kehidupan, cinta, pertemanan, dan kepercayaan seperti seorang manusia. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Tom Hanks, dan sekitar selama 2 jam durasi dari film, kalian hanya akan melihat Tom Hanks seorang. Sebelum beranjak ke pengenalan tokoh, seperti biasa bantu channel ini buat berkembang yuk dengan cara like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan alur cerita film-film terbaru guys. Udah siap guys? Cus, kita mulai. Film ini bersentral pada satu tokoh guys, adalah Finch Weinberg, seorang ilmuwan robotika cerdas. Ia merupakan penyintas musibah badai matahari yang terjadi di bumi. Alur ini akan bersentral pada sang tokoh ini, di mana akan kita lihat cara ia bertahan hidup bersama dengan robot ciptaannya dan anjing kesayangannya, Goodyear. Robot ciptaan dengan artificial intelligence yang diberi nama Jeff. Ia diciptakan Finch untuk menjaga dan mengasuh anjing kesayangan Finch. Ia memiliki banyak pengetahuan umum, namun minim ekspresi dan rasa. Sepanjang film ini, ia akan belajar arti kasih sayang dari penciptanya, Finch. Film pun dimulai dengan adegan Finch yang berpakaian APD anti sinar UV tebal. Ia tengah berjalan di atas tanah penuh pasir dan debu tebal. Ia melihat panel menandakan radiasi UV di tempat ia berpijak begitu tinggi. Kemudian, ia memasuki sebuah minimarket terbengkalai, lalu melewati banyak jasad dan kerangka manusia yang sudah kering kerontang akibat peristiwa badai matahari. Ia ditemani salah satu robot ciptaannya yang ia beri nama Dewey, mencari dan mengumpulkan bahan pangan tersisa yang ada di minimarket yang telah hancur tersebut. Di sana ia menemukan makanan anjing kalengan dan begitu gembira dengan temuannya tersebut. Setelah menjamah semua sisi minimarket, Finch memberikan tanda di tembok minimarket dengan pilok merah. Tandanya, tempat tersebut sudah tidak ada sumber daya lagi. Ia lalu menaiki sebuah mobil tronton dan pulang menuju ke tempat perlindungannya. Ia melintasi gedung-gedung perkotaan Saint Louis yang kini telah terbengkalai tanpa manusia dan makhluk hidup di sana karena telah tewas terkena badai matahari dan radiasi sinar UV. Perkotaan yang kini menjadi gersang, kering, penuh debu tidak berpenghuni, hanya tinggal Finch tersisa yang masih survive di sana. Di tengah perjalanan Finch pulang, badai pasir terjadi. Finch menginjak gas mobil dengan tekanan penuh, berkejaran dengan badai pasir yang segera menghantam. Setelah upaya yang begitu berat, akhirnya Finch berhasil berlindung dari amukan badai pasir yang menyerang. Ia pun sampai di tempat perlindungannya, yang merupakan gedung pabrik teknologi tempatnya ia bekerja dahulu. Ia membersihkan diri, membersihkan robot Dewey, kemudian membuka barang pangan yang ia temukan tadi. Ia berangsur menemui anjing kesayangannya, Goodyear, yang sudah menunggu sosok Finch di dalam kamar. Begitu sayangnya Finch terhadap Goodyear, begitupun sebaliknya. Makanan anjing kalengan yang ia temukan di minimarket, ia berikan kepada Goodyear. Namun, di sisi lain, betapa tidak beruntungnya Finch karena bahan pangan baginya yang ada di kulkas semakin menipis. Tak lama setelah itu, Finch melanjutkan aktivitasnya. Ia tengah membuat proyek robot baru
yang ia fungsikan sebagai pengasuh anjing kesayangannya. Ya, tentunya untuk menemani Goodyear. Buku-buku ia pilah dan di-scan dengan teknologi mumpuni untuk ditransferkan informasinya ke dalam memori robot yang ia kembangkan. Di tengah aktivitas proyeknya, ia selalu menyempatkan diri membaca buku tentang efek radiasi UV terhadap tubuh manusia. Nah, sebagai informasi guys, saat itu Vince sudah dalam keadaan terpapar radiasi UV dalam jumlah yang tinggi, meskipun selalu menggunakan APD anti-UV ketika berada di bawah sinar matahari langsung. Maka wajar jika selama film ini, kalian akan melihat Vince yang selalu mimisan sampai memuntah darah, tanda ia telah menderita efek negatif dari paparan radiasi. Singkat cerita, progres robot baru Vince sudah mendekati fase akhir. Ketika ia mulai mengaktifkan transfer info ke dalam memori si robot, ia mengecek apakah robot tersebut berespon terhadap panggilannya. Awalnya tidak ada respon sama sekali. Namun tiba-tiba, si robot mampu menganggukkan kepala dan menjawab panggilan Vince, tanda bahwa robot tersebut berhasil difungsikan. Vince begitu gembira dengan pencapaiannya, kemudian memberikan pertanyaan dasar kepada robot, sekaligus menjelaskan peraturan dan maksud yang menciptakan si robot. Saat asyik mengobrol dengan si robot, tiba-tiba listrik gedung mati. Vince segera menuju ke pusat sumber energi untuk menyalakan listrik kembali. Ketika ia mencapai di atap gedung, ia terperanjat melihat tanda-tanda terjadinya badai di langit. Sontak ia melihat analisis dan prediksi kapan badai matahari lanjutan di tempatnya akan terjadi. Setelah mengetahuinya bahwa hanya dalam hitungan hari, Vince bergegas menyelesaikan proyek robot barunya, termasuk mengajarinya beradaptasi dengan tubuh barunya seperti cara berjalan dan menggerakkan tangan. Dan robot bernama Jeff pun akhirnya tercipta. Vince kemudian mengemas semua barang-barangnya untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Tujuannya adalah San Francisco. Ia mengajak anjingnya dan para robot ciptaannya untuk pergi meninggalkan St. Louis yang sebentar lagi diserang badai. Vince, Goodyear, si robot baru dan Robert Dewey memulai perjalanan mereka menuju San Francisco dengan menaiki mobil RV. Nah, tahu kan kalian mobil gede yang di dalamnya ada dapur, tempat tidur sama toiletnya yang kayak tempat tinggal berpindah gitu. Nah, itu namanya mobil RV guys. Di tengah perjalanan, Vince bercerita kepada Jeff mengenai keadaan bumi sebelum badai matahari terjadi. Begitu banyak hutan-hutan dan persawahan yang kini lenyap tak bersisa, tinggal menyisakan daratan tanah gersang yang begitu panas. Sampailah di suatu perkotaan, mereka beristirahat sejenak di sana. Vince memperbaiki kepala Jeff yang dirasa longgar karena baut, sembari berkelakar dan menjelaskan alasannya mengumpulkan kartu pos bergambar ikon kota-kota di Amerika Serikat. Jeff bertanya mana yang begitu Vince sukai untuk didatangi. Vince pun menjawab bahwa San Francisco adalah tempat yang ia dambakan. Setelahnya, Vince dengan APD anti-UV bersama Jeff dan Dewey kembali mencari bahan pangan untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka masuk ke sebuah gedung bioskop dan menemukan mesin jagung popcorn yang bisa mereka masak di bawah terik matahari. Gak bisa bayangin guys panasnya kayak apa. Jagung aja sampai meletup-letup loh tanpa api pemanas. Pasti suhunya panas banget di sana. Di saat mereka kegirangan menu makan makanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan notifikasi bahwa terjadi angin tornado. Mereka bergegas kembali ke RV dan pergi menjauh sejauh-jauhnya dari sana, menghindari terjangan tornado. Mengetahui bahwa mereka pasti terkejar oleh kecepatan tornado, Vince memutuskan memberhentikan RV-nya di tanah lapang, kemudian mengikatnya dengan tali pengikat yang dijangkarkan di tanah sekitar. Jeff membantu menancapkan patok-patok dan mengikat tali. Selesai diikat, keduanya masuk ke dalam mobil kembali berpegangan. Tornado menerjang RV, di dalam terjadi guncangan heboh. Beruntung mereka tidak terbang tertiup ke angkasa karena tali yang cukup kuat. Malam hari mereka menginap di sana. Vince mengobrol dengan Jeff sembari memperbaiki baju APD anti-UV. Sedangkan dari obrolan mereka,
menyimpulkan bahwa Jeff resmi mendapatkan namanya dan resmi terlahir di dunia setelah aksi heroiknya mengikat Harvey dengan tali saat terjadinya tornado tadi. Perjalanan kembali dilanjutkan. Jeff terus bertanya kepada Vince tentang sifat manusia, arti kepercayaan, dan sebagainya. Dari situ, Jeff lambat laun belajar memahami tentang semua itu dan tidak hanya hidup seperti mesin robot. Mereka tiba di sebuah rest area. Vince membutuhkan waktu menyendiri sejenak di dalam kafe. Ia terus memisan dan memuntahkan darah. Kondisinya semakin kacau, artinya Vince dalam keadaan sekarat. Jeff yang dipasrahi mengurus Goodyear belum mahir, malah menimbulkan kekacauan, memaksa Goodyear turun dari RV dengan menarik tali lehernya. Vince mendatanginya segera menyelamatkan Goodyear dan mengajak anjingnya masuk ke dalam kafe. Saat beristirahat di dalam kafe, Jeff kembali berulah. Rasa penasarannya terhadap mobil tak terbendung hingga ia mencoba menyetir RV seorang diri. Karena ia belum bisa mengemudi, RV malah menabrak sebuah mobil rusak, kemudian menabrak dinding kafe. Vince keluar kafe lalu memarahi Jeff supaya Jeff bisa cepat beradaptasi dan bersikap lebih dewasa. Vince menyadari keinginan besar Jeff untuk bisa menyetir mobil. Ia lalu memberikan kesempatan Jeff berlatih mengendarai RV di tempat yang lapang. Dari sini, Jeff berangsur mulai bisa menggantikan Vince mengemudikan RV. Pagi harinya, Vince mengalami demam hebat setelah malamnya kedinginan melihat aurora. Jeff mencoba membantu Vince dan memberikan kompres kain di kepala. Ia kemudian mengemudikan RV melanjutkan perjalanan. Mau tidak mau mereka harus segera pergi ke San Francisco yang lebih aman. Tiba di suatu perkotaan, Jeff turun dari RV mengajak Dewey berinisiatif mencari makanan untuk Vince dan Goodyear. Mereka memasuki sebuah gedung rumah sakit bertingkat yang begitu menyeramkan. Jeff menemukan beberapa obat-obatan serta mantel, sementara itu Dewey yang berada di lantai bawah berusaha mengambil bungkusan kue. Tangan robotnya tak mampu menggapai kue karena terlalu memaksakan diri. Dewey justru terperosok dan badan robotiknya hancur. Vince terkaget melihat Jeff dan Dewey tak ada di RV. Ia yang menyadari ada bahaya di dalam gedung segera menyusul mereka berdua. Vince menemukan Dewey yang sudah rusak dan mati. Ia kemudian mencari Jeff. Segera setelah ia bertemu dengan Jeff, ia mengajaknya untuk pergi meninggalkan gedung karena firasat tanda bahaya. Dan benar saja guys, sesaat setelah RV Vince berjalan, sebuah mobil melesat dari gedung RS dan menguntit RV milik Vince. Hingga saat setting malam hari, Vince menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh orang lain. Mungkin penyintas lain juga ya guys. Tapi ingat, mereka tidak saling membantu. Mereka itu sedang dalam keadaan susah cari makanan. Jadi karena nafsu kelaparan manusia, pasti ada naluri saling berebut dengan menghalalkan segala cara, termasuk membunuh, mungkin bisa jadi ya. Sehingga Vince menyimpulkan kalau dirinya dalam bahaya. Vince memberikan instruksi kepada Jeff untuk mempercepat laju RV-nya. Ia kemudian mendapatkan ide untuk bersembunyi di bawah jembatan atau terowongan. Si pengejar tak menyadari keberadaan Vince dan kawan-kawan. Pada akhirnya pergi begitu saja. Vince menjelaskan kepada Jeff kenapa ia lari dari kejaran. Ia memiliki pengalaman buruk setelah terjadi badai matahari. Orang-orang bukannya saling membantu, tapi malah jadi arena battle royale yang saling membunuh hanya demi makanan. Di saat itu, Vince menjadi saksi ibu dan anak ditembak mati oleh orang lain gara-gara berebut makanan. Vince tak bisa berbuat apa-apa. Rasa bersalah menghantuinya. Kala itu ia kemudian menemukan seekor anjing kecil di dalam tas si anak kecil, dan anjing itulah Goodyear yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang sebagai bentuk tanggung jawab dan penebusan rasa bersalahnya. Maka ia bermaksud membuat Jeff sebagai penggantinya untuk mengasuh Goodyear jika Vince meninggal suatu saat nanti.
Jeff berusaha memahami situasi dan perasaan Vince sebagai manusia. Saat perjalanan mendekati San Francisco, Jeff yang menyetir menyadari ada seekor lebah yang masih hidup. Kemudian dia memberitahu Vince. Vince mencoba mengerti apa yang terjadi. Ia turun keluar dari RV tanpa baju APD anti UV-nya di bawah terik matahari. Ternyata di sana kulit Vince tidak terbakar sama sekali. Ia paham bahwa di sana tingkat UV begitu rendah sehingga aman baginya dan anjingnya. Ia begitu gembira, serasa-rasa terlahir di dunia kembali. Vince kini bisa menikmati duduk santai di bawah terik matahari dengan setelan mewahnya. Ditemani Jeff, ia bermain lempar bola bersama dengan Goodyear. Vince kembali berharap Jeff bisa beradaptasi dengan Goodyear dan dapat mengasuh anjingnya dengan baik kelak di kemudian hari. Di saat santai, tiba-tiba Vince muntah darah kembali. Darahnya mengotori setelan mewahnya. Jeff kemudian membantu Vince masuk ke dalam RV untuk mengistirahatkannya. Goodyear mengikuti si empunya yang semakin sekarat tak berdaya. Ia menemaninya saat tidur dan berada di samping Vince. Hingga tiba saatnya, Vince sudah tidak kuat lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya berbaring di samping pelukan anjing kesayangannya, Goodyear. Sumpah, di sini lihat ekspresi anjing Goodyear, lihat tuannya mati jadi sedih banget cuy. Gila, sedihnya ngena banget. Mayat Vince dibungkus dengan kain kemudian dibakar. Saat ini Jeff dan Goodyear benar-benar merasa kehilangan sosok Vince dan meratapinya dalam waktu lama. Jeff mencoba tetap tegar dan berambisi melanjutkan perjalanannya ke San Francisco demi keinginan Vince. Di sisi lain, Jeff masih canggung dalam mengasuh dan mengajak bermain Goodyear. Ia bingung harus melakukan apa. Namun, Goodyear yang butuh asuhan dan hiburan mulai membuka diri terhadap Jeff. Semakin lama mereka semakin akrab. Kini Goodyear mulai menerima Jeff sebagai sahabatnya. Pada akhirnya, Jeff dan Goodyear sampai di jembatan Gold Gate San Francisco, memberikan kenangan manis bagi mendiang Vince. Menempelkan kartu pos gambar jembatan Golden Gate yang ditambahi coretan gambar Vince, Jeff, dan Goodyear di atasnya. Mereka membuatkan kuburan Vince di sekitar area jembatan. Jeff kemudian mengajak Goodyear berjalan menyusuri jembatan sambil bercerita, dan film pun tamat. Gimana guys? Menurutku ini film multi genre dan multi rasa cuy. Ada adegan menegangkan dan ada adegan sedihnya juga. Top dah pokoknya. Yang bisa dipetik dari film ini adalah tentang kesetiaan dan rasa peduli yang tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Bagaimana kita mensyukuri pemberian Tuhan di setiap keadaan. Wih, mantap ya. Ya sudah, sampai ketemu di video selanjutnya ya cuy. Ingat, komen kalau mau request, oke? Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, tekan tombol like juga. Tetap di channel Film Terus.